Silakan. Jadi gini Pak Ustadz, Apa eh, yang mau kau sampaikan? Kalau kau ngakuin tertulis ya sudah gitu. Jangan kau ya tafsir, jangan kau ubah apa kata Yesus. Kan gitu. nggak ada, saya nggak ada mengubah di situ, nggak ada. Semua saya mengakui apa yang tertulis dalam kitab itu, Alkitab itu Pak ya. Jadi begini Pak Ustadz, saya hanya pertama terima kasih, saya senang dengan Pak Ustadz. Karena apapun perbedaan kita Pak Ustadz, kita berbeda dalam keyakinan Pak Ustadz. Tetapi saya berterima kasihnya begini Pak Ustadz, sekalipun menurut Pak Ustadz Alkitab ini sesuatu yang bagaimana, tetapi itu tetap menarik Pak Ustadz angkat tema-tema itu yang membuat saya bersyukur dan berterima kasih. Karena Alkitab ini Pak Ustadz mau dibahas, mau dilihat dari sisi manapun dia tetap menarik Pak Ustadz. Dari sisi iman orang Kristen, dari sisi orang yang di luar Kristen dia menarik. Menariknya kenapa? Sudah jelas-jelas Pak Ustadz membantah, tidak mengakui, tidak menerima Alkitab ini, tetapi selalu dibahas. Artinya saya beranggapan bahwa Alkitab saya ini memang Alkitab yang paling benar dan menarik, selalu dibahas oleh setiap komunitas, setiap kalangan Pak Ustadz. Itu yang membuat saya bangga. Oh, Baik, luar biasa Alkitab saya ini, karena baik, selalu baik. dibahas dalam baik, dari sisi Saya negatif, sisi positif. Itu Pak Ustadz. saya tanggapi dulu, Bang. Ya, Baik. yang Oke, banyak dulu. dibahas Ah, itu karena banyak masalah isinya. Jangan kau bangga. Coba kalau kita lihat ya Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ya, yang benar ada nggak mereka bahas? Nggak ada. Yang mereka bahas di gedung DPR apa? Masalah. Ya gitu juga. Kenapa kitab Anda selalu dibahas? Karena banyak kesalahan fatal di dalamnya. jadi Itu. Bukan ah, berarti Anda terlalu dini untuk membanggakan diri gitu. bukan memang betul Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz begini. Aduh. Begini Pak Ustadz, coba begini Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah tahu bahwa di dalam Alkitab itu banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan uh, hatinya Pak Ustadz. Tetapi kenapa selalu membuang-buang waktu, selalu mengambil kesempatan, memberi kesempatan untuk membahas hal yang menurut Pak Ustadz? Menurut saya sesuatu yang kita anggap tidak penting, tidak baik, banyak kejanggalan, kenapa kita beri waktu, peluang? Itu artinya kita sama dengan membuang waktu berbicara sia-sia. Karena apapun pendapat kata orang Pak Ustadz, Alkitab ini tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihilangkan, karena sudah kanonnya sudah tertutup. Artinya sepenuhnya sudah seperti itu, nggak bisa lagi Pak Ustadz. Itu sebabnya saya mengatakan Alkitab ini memang menarik loh, menarik dibahas dari sudut Oke. pandang apapun. Kemudian Bang, itu tadi bang. Pak Ustadz sedikit lagi baru Pak Ustadz tanggapi. Pak Ustadz sudah tahu bahwa ini Alkitab banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak kejanggalan. Tapi Pak Ustadz selalu meluangkan waktu dengan membuka ruang-ruang seperti ini. Artinya saya beranggapan, wah ini menarik Pak Ustadz bahas. Walaupun Pak secara hati, iman, pikiran Pak Ustadz menolak itu, tetapi itu Pak Ustadz kasih peluang yang terbaik, kesempatan untuk selalu dibahas. Jadi itu menarik Pak Ustadz di situ. Oke, Oke, silakan Pak Ustadz. baik, saya tanggapi. Ya, baik. Yang pertama, kata Anda ini Alkitab ini nggak bisa diubah-ubah lagi. Faktanya 2025 tadi ada ubahan terbarunya. Ya, masih bisa diubah oleh penerjemah dan pendeta-pendeta Anda masih bisa. Berarti statement Anda salah, masih bisa di kitab Anda diubah. Yang kedua, kenapa saya meluangkan waktu untuk membahas? Karena saya kasihan dengan kawan-kawan Kristen dan termasuk Anda. Jangan berlama-lama dalam kesesatan, gitu. Makanya saya rela dengan waktu saya untuk apa meluruskan kembali yang telah disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan Anda juga manusia, berhak mendapat pengajaran yang benar. Makanya yang salah itu kita bahas ya. Coba kalau Anda ya berpatokan, oh kalau bahas terus nih Alkitab saya berarti Alkitab saya benar. Coba tanya Edis, dia bahas Islam terus, berarti Islam yang benar dong. Kan gitu. Enggak, saya pun gini Pak Ustadz, gini Nggak Pak bisa, Ustadz. nggak bisa Saya pun kita tidak- harus lakukan standar yang sama. Saya pun Bentar tidak dulu, mendukung bentar dulu, apa bentar yang dulu. dilakukan Yedis. Saya tidak pernah mendukung, Nah. tidak pernah mendukung karena Bentar begini, dulu Pak bang. Ustadz. Oke, gini bang. Sabar. Anda mau mendukung Edis atau tidak? Itu nggak masalah bagi saya. Tapi saya gunakan standar Anda yang sama.
Bom-bom bahas Islam, Edis bahas Islam. Berarti Islam lebih benar daripada Kristen, kayak gitu maunya. Boleh Ah, saya. kan Itu kita hargai. standar yang sama yang saya gunakan. Ya, Artinya apa? Gini. Artinya apa yang saya sampaikan? Berarti statement Anda salah semua, gitu. Kan gini Pak Ustadz. Begini, saya tanggapi dulu Pak Ustadz. Gini, Pak Ustadz kan mengatakan Alkitab itu banyak kejanggalan. Oke lah, berarti orang-orang yang menyampaikan isi Alkitab ini tentu ngapain diikuti kalau begitu kan? Nah, yang saya maksud sama Pak Ustadz tadi, tentu kan biar mengedukasi orang-orang di bawah ini, karena ada banyak followers Pak Ustadz ini, banyak, biar mereka teredukasi Pak Ustadz bahwa oh iya ya, kenapa kalau memang ada yang janggal, kenapa kita harus fokus itu, kenapa kita tidak fokus berdakwah menyampaikan keyakinan kita aja dengan cara yang baik dan benar, siapa tahu dengan itu orang mendapat hidayah kan gitu. Karena justru kita semakin membahas keyakinan orang lain, itu justru membuat orang makin beku. Seharusnya Anda pertanyakan dengan apologet Kristen kayak Edis, RK, Bom-Bom. Ngapain bahas Islam? Lebih baik bahas Kristen aja. Siapa tahu orang mendengarkan penginjilan. Seharusnya gitu. Ngapain? Saya nggak bisa nggak mewakili mereka. Ini kan kita diskusi. Artinya bentar gini. Kalaunya Anda tidak mewakili mereka, artinya standar yang Anda gunakan kepada saya nggak bisa, dibenarkan berarti. Ini kan antara kita Pak Ustadz dengan saya, artinya dalam hal ini kita tidak boleh membawa individu yang lain Pak Ustadz. Ya, itu sebabnya saya bilang begini, saya sangat berterima kasih, saya senang punya Pak Ustadz, walaupun dalam hal diskusi-diskusi begini Pak Ustadz, kita banyak tentu banyak yang fundamental kita berbeda, tetapi saya senangnya sama Pak Ustadz itu walaupun berbeda, tapi Pak Ustadz ini orangnya bisa diajak diskusi, tidak seperti yang lain-lain itu memaki apa segala macam. Jadi saya banyak diberi pencerahan, tetapi dalam hal ini tidak akan merubah setitik pun iman saya kepada Yesus Kristus. Sekalipun Yesus menolak saya untuk menyembah dia, untuk percaya dia, saya punya ketetapan hati untuk tetap percaya Yesus Pak Ustadz. Itu iman saya Pak Ustadz. Jadi gitu Pak Ustadz. Ya kita hargai itu. Ya. Namanya kita diskusikan untuk berpikir, menambah wawasan, bukan untuk memaksa pindah agama. Enggak. Betul. Ya gitu ya Bang ya. Betul. Bagus. Ini kan suasana cair Pak Ustadz. Berpikir. Jadi Pak Ustadz makin cerah, makin berseri-seri mukanya karena banyak tertawa, banyak senyum, banyak ya bagus Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Wah, selamat malam Pak Dehe. Waalaikumsalam Pak Dehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dehe. Selamat malam Pak Dehe. Iya. Pak Dehe, belum ke-mute. Belum dibuka mic-nya. Oh ya, selamat malam Pak Ustadz, selamat malam Arang Pitu, dan selamat malam seluruh penonton yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya. Bang Pitu mau diskusi sama Pak Dehe atau saya gantikan nih dengan yang antri? Siapa tahu ada yang Pak Dehe bisa sampaikan yang bisa menjadi pelajaran buat saya akan tampung itu untuk menjadi bahan perenungan, kira-kira seperti apa hal-hal yang paling baik yang bisa barangkali mau disampaikan Pak Dehe kepada saya. Coba Pak Dehe kena sama Pak Dehe pasti kalau kayak gitu. Coba. Iya, apa itu Bang Pitung? Apa yang perlu kita luruskan? Karena saya baru masuk ini, belum begitu tahu saya apa yang kurang paham. Gini aja Pak Dehe, saya kasih pembuka dulu sama Bang Pitu. Saya mau tanya dulu sama Bang Pitu, dijawab singkat. Bang Pitu percaya Paulus emang? Percaya sebagai apa dulu nih Pak Ustadz? Sebagai rasul, penyampai kebenaran dalam kekristenan.
Ya, saya percaya dia adalah rasul dalam Percaya, ajaran Pak umat Dehe. Kristen. Jangan jadi makanan Pak Dehe kalau percaya Paulus nih. Aduh. Ya gini, Bang Arang Pito, Pak Dehe dia Kristen juga, bukan Islam ya, bukan juga nyamar. Pak Dehe ini Kristen tapi dia tidak percaya Paulus. Gitu. Silakan Pak Dehe. Baik, tunggu dulu, maaf Pak Dehe. Sebelum Pak Dehe barangkali mau menanyakan sesuatu, tentu kan supaya imbang, saya juga ingin menanyakan dulu, memastikan. Itu kan hanya keterangan dari Pak Ustadz tadi bahwa Pak Dehe ini adalah Kristen. Supaya fair kan Pak Ustadz. Jadi saya ingin bertanya seperti ini, apakah Pak Dehe, mohon maaf ya Pak Ustadz, ini hanya sekedar bertanya ya. Silakan. Mohon maaf dari hati yang paling dalam, tidak ada unsur-unsur yang lain, hanya bertanya. Apakah betul-betul Pak Dehe adalah seorang Kristen sejati? Ya, tentu. Bahkan saya sebelum lahir, saya sudah Kristen. Baik. Pak Dehe sudah mengakui bahwa dia adalah seorang Kristen. Karena begini Pak Dehe, sebelum Pak Dehe menanyakan, barangkali ada yang bisa saya gali dari pertanyaannya Pak Dehe. Ada orang pernah Kristen, kemudian tidak lagi. Jadi tentu dia pernah membaca Alkitab, tentu dia pernah belajar Alkitab. Jadi kemudian dalam room seperti ini, dia tetap mengaku bahwa dia adalah Kristen, padahal sebenarnya dulu dia Kristen, tapi barangkali dia sudah tidak percaya lagi dengan Alkitab itu. Itu sebabnya saya mengatakan, saya awali tadi pertanyaan saya sama Pak Dehe bahwa apakah Pak Dehe adalah seorang Kristen sejati? Dan Pak Dehe menjawab. Tentu jawaban Pak Dehe ini tentu jawaban Pak Dehe ini hanya Tuhan yang tahu Pak Dehe. Mudah-mudahan jangan seperti lagu, jangan ada dusta di antara kita Pak Dehe ya. Jadi saya tidak bisa memahami isi hati Pak Dehe. Tentu Pak Dehe adalah orang yang dalam hal ini punya hati nurani, tentu akan menjawab betul-betul sesuai dengan apa yang ada. Jadi boleh Pak Dehe, silakan, apa yang kira-kira yang saya mau pelajari. Ajar Pak Dehe, seru ini. Ayo, saya kecilin dulu. Saya mau minum obat sebentar ya kawan-kawan Pak Dehe, Pak Bang Arang Pito. Saya tutup kamera bentar ya. Iya. Bentar aja saya tutupnya. Nanti buka Baik, lagi. Pak. Lanjut, silakan Ya, saya dengar. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, baik. Si Pitung ini, Arang Pitung. Apa pertanyaan terberatmu? Silahkan tanyakan ke saya, biar saya injili kamu malam ini. Jangan-jangan Anda hanyalah seorang Kristen KTP. Iya. Kebanyakan oten atau pendeta-pendeta itu, saya yang menginjili pendeta itu. Baik. Sering saya katakan, saya gurunya di atas guru-guru para pendeta. Ya, kenapa saya katakan saya guru di atasnya pendeta? Pendeta itu banyak yang ngawur. Ya, banyak yang ngawur, satu yang ditanya, satu yang dijawab. Mutar-mutar seperti gasing. Kalau bahasa Nias, dia mutar-mutar seperti malehu. Apa itu malehu? Dalam bahasa Indonesia dia gasing. Yang mutar-mutar itu yang begini. Kalau bahasa Nias, malehu. Ya. Kalau Paulus, saya tidak begitu percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena Paulus ini sering ngawur. Baik di dalam Bible maupun dalam kehidupannya. Ya, begitu. Dan kalau Bang Arang Pitu mau menanyakan ketuhanan juga bisa sama saya. Ketuhanan, Yesus itu siapa?
Ya, siapa Yesus itu, siapa Paulus itu, bisa saya jelaskan. Dan saya sering mengatakan, saya menginjil sesuai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan ngarang. Berat ini. Ya, bukan Berat. ngarang. Guru Apa dan kata Yesus, itu yang kusampaikan. Beda dengan pendeta-pendeta perpuluhan itu. Saya bukan mengindir pendeta, tetapi pendeta sering ngawur kalau khotbah. Ya, kalau ada pendeta nanti pintar silakan naik. Ya, kita debat sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, tinggal arang pitu pilih mana, Paulus atau Yesus. Saya ada dua pilihan ini. Yesus atau Paulus? Ya, semua saya, kalau menurut saya, Yesus adalah punya Allah. Siapakah Allah? Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah ya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia adalah YHWH. Ya. Ayo, rektor Dehe bertanya tuh. Saya pertanyaannya simpel-simpel aja. Jadi saya hanya mau menangkap dari setiap ucapan Pak Dehe. Jadi menurut Pak Dehe, Kristen itu oten, ya kan? Iya, itu kepanjangan dari orang Kristen. Ya, oke, baik. Makanya saya pertanyakan, apakah Pak Dehe adalah seorang oten juga? Saya seorang oten sejati. Baik. Sebelum lahir saya sudah oten. Makanya ya, oke, terima kasih. Sebelum saya lahir, kenapa saya jelaskan dulu, mungkin Anda tidak mengerti. Sebelum saya lahir di dunia ini, saya sudah oten. Kenapa saya katakan oten? Karena saya dibawa ke gereja. Karena ibu saya hamil, dia ke gereja. Jadi saya dibawa ke gereja dan didoakan oleh para pendeta-pendeta yang baik hati. Oten dalam kandungan ya Pak Dehe ya. Ya. Stop dulu Pak Oten. Stop dulu Pak Dehe. Stop dulu. Sekarang saya jadi gurunya para pendeta. Baik. Ya, saya meluruskan ajaran Yesus. Pertanyaan lanjutan saya, Pak Cari Dehe. yang berat, cari yang berat. Jangan yang gampang. Kalau gampang saya nggak jawab. Enggak, itu saya untuk melanjutkan ke yang agak-agak di atas tingkat sedikit, saya harus memulai dengan intermezzo Pak. Jadi apakah, pertanyaan saya lanjutnya Pak Dehe, apakah sampai hari ini, sampai saat ini Pak Dehe masih jadi seorang oten? Ya iyalah, maksudmu apa maksudmu ini? Pertanyaan receh terus itu. Anda sudah dua bertanya kepada saya, udah dua ya. Nanti saya tanya dua juga. Ya, saya harus bertanya Pak Ustadz. Tadi bukan Pak Ustadz, Pak Dehe. Mohon maaf, tadi saya mengatakan Pak Dehe apakah seorang Kristen sejati? Iya, seorang Kristen sejati Pak Dehe. Tentu dia tidak akan mengingkari satu ayat pun di dalam Alkitab yang tertulis dari Wahyu sampai Kejadian, termasuk tulisan Paulus. Ya, mana yang saya ingkari di dalam Alkitab itu? Ini pertanyaan Anda ketiga ini, silakan. Ya, Pak Dehe kan menolak ajaran Paulus. Ya, yang saya tolak yang mana? Yang mana? Ini keempat ini. Enggak, Pak, dari keterangan Pak Dehe tadi bahwa Paulus itu ngawur, ngarang. Jadi dari situlah ya, Anda mestinya Anda bertanya, Paulus ngawurnya di pasal berapa? Enggak. Nah, itu pertanyaanmu. Ya, enggak gini Anda Pak. sudah 4. 5, nanti saya yang bertanya. Ya, udah 4 pertanyaan. Ya, Pak Dehe tidak boleh mengarahkan lawan bicara seperti itu. Enggak boleh Pak Dehe. Itu enggak boleh, artinya. Ya, pertanyaan abang terakhir, silakan. Kelima, silakan. Saya untuk sementara cukup dulu. Jadi saya hanya mengatakan begini, Pak Dehe tidak boleh mengarahkan lawan bicara seperti yang mau di pikirannya Pak Dehe. Karena kita punya cara pandang. Ya, sudah waktumu sudah 4 Anda bertanya. Sekarang giliran saya. Boleh ya Pak Ustaz, saya bertanya tipis-tipis. Lanjut Pak Dehe, silakan.
Saya diem dulu. Iya, di dalam Alkitab, abangku Arang Pitu, kita diskusi santai saja supaya penonton juga mendapat ilmu, bertambah ilmu penonton. Bukan hanya kita, karena lebih baik kita diskusi agama daripada kita ke rumah-rumah judi, begitu ya. Arang Pitu di dalam narasi oten-oten bahwa sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jika Anda seorang oten, pasti Anda berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lalu dari mana Anda punya dasar bahwa Anda menuhankan Yesus? Apakah ada di dalam Alkitab bahwa kata Yesus, "Akulah Tuhan dan sembahlah saya"? Jika ada dan jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, silakan ajarin saya di mana itu. Silakan. Baik, Pak Dehe mau dijawab secara dalil, secara teks tentunya kan? Ya boleh, supaya tidak sia-sia ilmu yang Anda berikan kepada saya. Baik. Tapi ini kita beralih Alkitab ya Pak Dehe, jangan kita beralih kepada yang lain ya. Jangan bertanya tentang bahasa apa segala macam. Membaca Alkitab ini bukan yang lain. Ya, artinya begini. Jangan kita keluar konteks nanti, karena kalau saya tampilkan ayat, takutnya Pak D seperti yang lainnya harus berbelit lagi di masalah bahasa. Artinya Saya bukan pendeta yang suka mutar-mutar. Saya beda. Baik. Di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan sembahlah saya." Silakan berikan jawabannya. Tunggu. Yesus adalah Tuhan. Baik. Berat ini, berat. Nggak berat. Saya hanya butuh apa ini? Yesus adalah Tuhan. Yo, tunggu. Ya, Yesus adalah Tuhan dan sembahlah saya. Supaya saya juga bertambah ilmu, Bang. Begitu. Karena itu makanya saya perjelas dulu, pertegas. Setahu saya Yesus itu adalah Tuhan dan punya Allah di surga dia. Katanya, bukan kata saya ya, katanya. Silakan. Tunggu Pak, sabar dulu Pak Dehe. Jadi sambil saya mencari jawabannya, saya pun akan bertanya nanti sama Pak Dehe secara teks supaya imbang ya, tentu dalam hal itu. Iya, makanya saya baru satu pertanyaan saya, kau sudah 4. Giliran saya. Ya nanti pertanyaan terakhir saya nanti 5 pertanyaan saya, jadi supaya imbang. Karena saya sudah memahami orang-orang yang selalu mencari secara teks. Tentu saya harus mempertanyakan balik juga nanti. Bertanya 4 kepada saya, giliran saya bertanya 4 juga. Baik. Saya ngomong terus, giliran saya bertanya sekarang. Yesus, aduh. Anda bertanya 4, dulu. sudah kujawab. Sekarang giliran saya bertanya 4, Anda siap-siap menjawab. Kalau bisa, bawa data sekontainer supaya saya paham. Kontainer. Baik. Pertanyaan Pak Dehe, adakah Yesus mengaku sebagai Tuhan ya? Di mana di dalam Alkitab Yesus berkata, Ya. "Saya adalah Tuhan dan sembahlah Makanya, saya." iya. Itu pertanyaan Saya saya. akan gini Pak Dehe, saya akan tunjukkan ayat, tetapi kita berbicara tentang teks, secara teks, artinya yang tertulis. Jangan nanti Pak Dehe, oh ini tidak sesuai bahasa aslinya, jangan. Itu artinya kita sudah melenceng kalau begitu. Baik Pak Dehe, Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Coba, apakah saya bacakan atau Pak Dehe bisa buka juga di sana? Minta tolong.
Yohanes 13 ayat 13. Di situ pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Pak Dehe dibisukan ya? Iya, mungkin dia ada yang ngomong sama dia itu, bentar. Oh iya iya. Jadi supaya Pak Ustadz mendengar ya, kalau dia mau menanyakan tentang bahasa itu berarti dia sudah lari. Kita berbicara secara teks ya. Teks artinya teks bahasa Indonesia. Dan saya menjawab ini. Yohanes 13 ayat 13, bunyi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, itu ada pengakuannya. Tapi barangkali tidak dia menyebut Tuhan dan guru, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus, itu perkataan Yesus. Jadi terjawab pertanyaannya Pak Dehe. Pak Dehe masih bisa merespon? Ada suara Pak Dehe? Pertanyaan saya, di mana kata Yesus, akulah Tuhan dan sembahlah saya? Itu Ini pertanyaan jelas. saya, bukan pertanyaan saya. Apakah kamu guru? Ya. Pak Dehe, guru para pendeta? Iya. Ini kan jelas. Makanya saya bilang, saya membaca di sini Pak Dehe mengikuti bahwa memang ada teksnya tertulis bahwa Yesus menyebut akulah, betul itu tepat, aku Tuhan dan guru. Pertanyaan saya, di mana kata Yesus dia mengatakan saya adalah Tuhan dan sembahlah saya? Baik, karena ini Pak Ustadz mendengarnya, saya sudah menjawab. Tetapi soal dia menerima atau tidak itu soal biasa. Pertanyaan saya balik sama Pak Dehe, di mana ada tertulis secara teks dalilnya Yesus mengatakan jangan sembah saya. Yesus, jangan sembah saya Yesus, saya bukan Tuhan. Coba tunjukkan dalilnya kepada saya Pak Dehe. Kamu tidak berhak menanyakan ke saya karena baru satu pertanyaan saya. Sementara tadi kau 4 bertanya. Ini giliran Baik. saya. Kamu tidak punya hak. Ya. Jawaban saya sudah jelas. Enggak ada, Ayat 13. enggak nyambung. Ya jangan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah, tidak nyambung di hatinya Pak Dehe, tetapi Enggak. itulah jawaban saya. Anda tidak nyambung ya. Ya, tidak masalah. Pertanyaan saya ambil, saya punya dasar. Ya. Ya ini dasar saya, dalil saya. Saya bukan berkoar-koar kalau bicara. Saya berkoar-koar sesuai kata Yesus. Saya mengatakan Allah itu utusan, saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Ya, saya punya dasarnya. Saya nggak seperti Anda berkoar-koar tetapi tidak tahu apa yang Anda sampaikan. Ya, saya baca. Saya punya dasar kalau saya bertanya, bukan ngarang. Ya, bukan ngarang. Saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya saya berani mengatakan Yesus adalah utusan. Yesus sendiri yang berkata di sini, bukan Dehe. Ya, bukan Dehe tetapi Yesus. Itulah dasar pertanyaan saya tadi. Mengapa Anda menuhankan Yesus? Di mana dalilnya Yesus mengatakan, saya Tuhan dan sembahlah saya. Saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Ada lagi ayat pendukungnya kalau mau. Banyak, tetapi cukup satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Sudah boleh saya tanggapi?
Tidak perlu Anda tanggapin. Karena Anda sudah menanggapin tadi di Yohanes 13:13 nggak nyambung. Bukan Yesus yang menyampaikan itu. Muridnya bertanya. Nggak ada, Anda kalah total. Jadi Itu apa yang sebenarnya Pak Dehe tiga lagi pertanyaan saya dan itu berat. silakan bertanya semua dulu. Saya sekali bertanya nanti. Percuma saya tanya, tetapi Anda tidak menjawab dengan benar. Anda tadi berteriak, Pak Dehe, kita jawab sesuai dalil ya. Iya. Saya Itu keluarkan dalil dalilnya. Itu dalil yang saya sampaikan. Itu pengakuan Iya, Yesus bahwa dia dalil yang Tuhan. Anda sampaikan, saya baca ulang ya. Yohanes 13 ayat 13. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, itu jelas Yesus. Itu ayat berapa Pak Dehe? Enggak tertulis itu di sini itu yang Pak Dehe baca itu. Itu ayat melawan kamu lagi. Ini Yohanes 13 ayat 13. Coba baca yang benar Pak Dehe supaya orang-orang yang di bawah itu mengakui bahwa Pak Dehe tidak menyampaikan sesuatu yang tidak betul itu ayat buat lawan kamu lagi. Enggak ada yang melawan. 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada lagi yang lebih berat nanti ku kasih sama kamu. 20:17. Tapi buat apa saya sebut-sebutkan aja? Nggak ada artinya. Anda tidak paham-paham juga. Begini Pak Dehe. Nanti di sana dikatakan kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Coba tampilkan teksnya di layar Pak Dehe biar tampilkan teksnya di layar biar kita baca betul nggak yang Pak Dehe baca itu. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jelas Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah punya Allah. Ya. Anda menuhankan Yesus lagi. Sekontainer dalilnya tidak ada kata Yesus. Aku adalah Yesus, Tuhanmu, sembahlah aku. Tidak ada. Habiskan dulu Pak Dehe sebelum saya tanggapi yang terakhir, sebelum barangkali Pak Ustadz mau turunkan saya. Kenapa diturunkan? Nah, gini Pak Dehe kan diskusinya monoton, tidak memberi ruang tempat kepada saya. Ketika saya mau menanggapi, Pak Dehe mengatakan, Anda tadi mengatakan, Pak Dehe, kita keluarkan dalil. Oke, sudah ku keluarkan bosku. Tidak ada yang salah di dalil ini. Ini kata Yesus semua, bukan kata saya loh. Ya, bukan kata saya. Dalil itu tidak ada yang salah, tetapi pemahaman Pak Dehe tidak tepat pada dalil itu. Itu persoalan di situ. Aduh, ini yang kata Yesus, dia membaca, dia melihat, tidak mengerti. Kena Anda firman Tuhan ini. Ya, jadi Pak Dehe ini lalu bagaimana narasimu dengan yang kubaca ini? Silakan bernarasi panjang lebar. Lawan Alkitabmu, silakan. Lawan Alkitabmu. Saya Pak Dehe, Ya, pantang bagi saya untuk mengingkari apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau betul adanya yang Pak Dehe sampaikan, itu saya harus akui bahwa itu tertulis. Tetapi bukan untuk Pak Dehe tafsir seperti itu. Gitu Pak Dehe. iya, makanya saya katakan silakan ditolak dengan dalil perkataan Yesus ini. Bukan perkataan saya ya, bukan kata saya.
bukan kata saya. Nggak ada yang bisa saya tolak, nggak ada. Jadi tadi gini Pak Dehe, diskusi itu Pak Dehe supaya imbang, jangan Pak Dehe mengunci mati bahwa sudah permanen Pak, apa yang Pak Dehe itu betul. Coba seperti dengan Pak Ustadz, dia memberi kita ruang untuk menjelaskan. Tapi kalau Pak Dehe kan sudah mengunci, apalagi yang kau mau jelaskan? Enggak. Jadi itu di situ persoalannya. Sekarang waktunya abang untuk membantah. Silakan, saya akan persilakan. Saya persilakan. Apa yang saya mau bantah Pak Dehe? Apa yang saya mau Bantah bantah? bahwa Yesus itu utusan. Silakan dibantah. Tidak bisa saya bantah, itu betul tertulis. Betul tertulis dia utusan. Di bagian lain ayat Alkitab menuliskan bahwa dia adalah utusan. Betul. Itu tidak bisa saya bantah karena saya sudah tamat berkali-kali dengan Alkitab. Itu betul teksnya tertulis Pak Dehe. Tidak ada yang bisa saya bantah. Itu saya benarkan, ada tertulis. Apalagi Pak Dehe? Coba. Jadi saya akan menanggapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang saya baca, tidak sesuai dengan yang tertulis. Tapi kalau itu tertulis, itu saya akui. Betul ada tertulis. Yesus adalah utusan. Bagian Alkitab situ, tapi ada bagian-bagian lain yang membuat saya harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu Pak Dehe. Ya, jadi silakan keluarkan jurusnya, silakan keluarkan. Jangan disimpan di dalam dompet, silakan keluarkan supaya penonton dapat ilmu. Silakan. Ini kan saya sudah jawab tadi, tapi Pak Dehe tidak mengikuti di sana. Mohon maaf, tidak mengikuti ayat ini. Jadi coba baca, tampilkan di monitor itu bahwa betul adanya yang saya baca ini tertulis. Coba ditampilkan di monitornya Pak Dehe, biar yang dibawa teredukasi bahwa yang saya sampaikan ini adalah teks yang tertulis Pak Dehe. Coba, karena kalau saya yang baca di sini, Pak Dehe sudah mengatakan itu tidak seperti itu kan, boleh jadi ya karena Pak Dehe menafsir itu berbeda. Jadi tentu kalau penafsiran kita berbeda ya berbeda Pak Dehe gitu. Tapi kalau Pak Dehe mengatakan tadi Yesus adalah utusan, betul, itu betul. Saya mengaku itu tertulis. Saya membaca kok itu. Yesus adalah utusan. Jadi apa yang saya mau bantah? Yang saya bantah kalau misalnya itu tidak tertulis, baru Pak Dehe menyebutkan. Tapi itu betul. Saya malah mengaminkan Yesus itu adalah utusan. Tertulis di dalam Alkitab itu. Lalu Coba. Anda mengatakan tadi Tuhan, kenapa berubah lagi setelah saya baca dalilnya? Jadi begini Pak Dehe, di dalam ayat-ayat Alkitab ada ayat yang menyebut Yesus itu utusan, Yesus itu guru, Yesus itu penginjil, Yesus itu gembala, Yesus itu Tuhan. Jadi semua itu betul, benar adanya tertulis. Benar itu Pak Dehe. Jadi semua benar. Tetapi bukan berarti Pak Dehe mau membentur-benturkan seolah-olah kalau tidak sesuai dengan pola pikirnya Pak Dehe itu salah. Itu kan harus diluruskan juga Pak Dehe bahwa memahami Alkitab tidak harus dengan menurut sesuai dengan kita. Tentu ada kaidahnya, ada aturan mainnya Pak Dehe. Gitu Pak Dehe. Kalau Pak Dehe kan kalau kita ambil aturannya di mana? Coba jelaskan. Tentu berdasarkan Alkitab. Aturannya karena kita bicara Alkitab. Alkitab ya Pak Dehe. Coba jelaskan. Jadi yang coba Pak Dehe bertanya yang di luar Alkitab lah, di luar. Kalau tertulis, saya akan mengakui itu tertulis Pak Dehe. Saya bukan seperti Kristen lain. Saya tamat. Saya sudah berulang kali baca Alkitab. Jadi apa yang sekiranya memang tidak tertulis, tidak secara teks, itu baru saya bantah. Tapi kalau itu secara tertulis dan teks, itu betul. Coba Pak Dehe, apa yang jangan yang tertulis yang Pak Dehe. Seolah-olah saya mau disuruh membantah kitab suci saya, itu tidak. Itu saya tidak akan bantah karena saya meyakini itu. Yang saya bantah kalau itu sesuatu bertentangan. Tetapi kalau yang tertulis Pak Dehe, saya akan mengakui bahwa itu tertulis, gitu. Coba tampilkan yang lain, karena kemudian gini Pak Dehe, ketika saya dalam diskusi, ketika kita menampilkan data, ya itu harus maksudnya didengar, bukan berarti kamu salah. Diskusi itu harus saling memberi ruang untuk mendengar Pak Dehe. Kalau saya menjelaskan, Pak Dehe sudah, itu kamu salah, karena harus sesuai dengan tafsirnya Pak Dehe.
tentu kita berbeda sudut pandang, berbeda dalam hal ini Pak Dehe. Walaupun pengakuan Pak Dehe adalah seorang Kristen tadi. Tetapi bagi saya, Kristen sejati dalam pengakuan iman dari Kejadian sampai Wahyu itu harus mengakuinya Pak Dehe, bahwa itu adalah firman Tuhan. Itu dalam iman, pengakuan iman rasuli Pak Dehe. Itu sebabnya saya bertanya tadi sama Pak Dehe, apakah Pak Dehe seorang Kristen sejati? Ternyata dalam hal ini Pak Dehe mencoba membenturkan ayat itu. Dan itu saya tidak bisa membantah itu. Tidak bisa membantah itu Pak Dehe. Iya. Pak Dehe, mungkin Bang Pitu sudah mentok di situ. Ya, gimana Bang Pitu? Nggak bisa dilanjut. Gini, bentar. Pak Dehe, kalau Bang Pitunya mau turun, nggak apa-apa. Saya gantikan dengan Kristen yang antri. Boleh, Ada boleh. mata pisau tumpul di bawah. Ini sebelum saya turun Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz Pak Dehe, saya ingin bertanya balik satu hal kepada Pak Dehe. Ini jadi 5 pertanyaan. Ya, 5. Saya bertanya 5. Ya, silakan. 5 pertanyaan saya Pak Dehe. Sebelum Pak Ustadz memberi ruang kesempatan kepada saudara-saudara saya yang lain untuk barangkali ada pencerahan, ada diskusi yang bermanfaat gitu. Silakan Abangku, silakan. Pak Dehe, tadi kan Pak Dehe meminta secara teks di mana Yesus mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sekarang saya bertanya supaya imbang aja, sederhana aja. Di mana ada dalilnya dalam Alkitab menurut yang Pak Dehe baca, ada Yesus melarang jangan sembah saya bukan Allah. Kalau ada Yesus mengatakan jangan sembah Yesus, saya ini Yesus, jangan sembah saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Di mana tertulis? Coba tunjukkan dalilnya Pak Dehe. Saya tadi kan bertanya sesuai dengan dalil. Saya keluarkan dalil dasar. Sekarang saya bertanya. Silakan Anda bertanya dan keluarkan dalilnya supaya saya jawab. Oke. Saya tidak ada tertulis secara teks. Sekarang pertanyaan saya balik supaya imbang. Karena ini kan pertanyaan logika yang Pak Dehe mau kaitkan ke teks. Saya bertanya sebaliknya. Tolong tunjukkan Pak Dehe di mana Yesus mengatakan ayatnya, dalilnya, saya Yesus, jangan sembah saya. Saya bukan Allah. Di mana tertulis? Anda bertanya tidak punya dalil, saya juga jawab tidak punya dalil. Sekarang tampilkan menurut pengetahuan Pak Dehe di mana dalilnya Yesus mengatakan saya bukan Tuhan, jangan sembah saya. Apa yang sekarang jawab Pak. Dengar dulu. Jawab dulu Pak Dehe. Di mana dalilnya? Senjata makan Tuhan ini Pak Dehe, senjata makan Tuhan. Sekarang Pak Dehe jawab di mana dalilnya Yesus mengatakan saya bukan Tuhan, jangan sembah saya bukan Allah, jangan sembah saya. Tolong tunjukkan. Ini senjata makan Tuhan Pak Dehe. Saya tadi punya dalil bertanya Yohanes. Ya, sekarang sebentar. Pertanyaan saya, tolong Pak Dehe tunjukkan dalilnya di mana dalam Alkitab tertulis saya Yesus bukan Tuhan, jangan sembah saya. Coba tunjukkan Pak Dehe. Tolong tunjukkan. Biar orang tahu di bawah bahwa Pak Dehe bertanya sesuatu yang secara teks. Saya pun harus bertanya secara teks. Coba Pak Dehe jawab. Jawab Pak Dehe, jawab. Saya jawab sesuai dalil. Silakan keluarkan dalil. Sekarang jawab. Di mana dalilnya Yesus mengatakan saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, jangan sembah saya. Coba. Jangan sembah Yesus, jangan sembah saya. Coba. Itu dalilnya biar Anda paham. Yesus mengatakan bukan dia Tuhan adalah Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, jangan coba baca, tampilkan biar orang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara. Tidak nyambung jawabannya. Tidak nyambung. Senjata makan Tuhan. Kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Pertanyaan di mana tertulis? Sudah di mana tertulis di situ? Yohanes 20:17. Yesus di sana punya Allah, punya Bapa, sudah jelas.
Itu jelas, tertulis, ya. tapi di mana? Di mana Yesus mengatakan saya Sudah ini Yesus, bukan Tuhan, jangan sembah saya. Pertanyaanmu tidak ada dalil untuk bertanya. Iya, Jadi, sekarang Pak Dehe tampilkan di mana? Di mana adakah tertulis di dalam Alkitab? Saya ini Yesus bukan Tuhan, jangan sembah saya. Tolong tampilkan. ya itu sudah jelas. Dia mengatakan bahwa dia punya Bapa dan punya Iya, itu tertulis, tapi dia tidak mengatakan saya bukan Tuhan. Saya Yesus bukan Tuhan. Makanya Tidak menjawab. Yesus tidak menjawab. dikatakan Tuhan. Ya. Tidak menjawab Nah, pertanyaan saya apa Pak yang Dehe. tidak Pak Dehe menjawab? gagal menjawab. Apa yang tidak dijawab sudah jelas. Tidak. Pertanyaan saya Pak Dehe, pertanyaan saya, di mana Sudah dalilnya? jelas bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Sudah jelas. Bukan Pak Dehe tidak menjawab sesuai dengan teks. Sementara Pak Dehe tadi menuntut saya harus menjawab dari secara Pertanyaanmu teks. tidak ada pertanyaanmu yang Itu punya pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya Pak Dehe. Di mana ayatnya Yesus mengatakan saya ini bukan Tuhan, jangan sembah saya. Coba tunjukkan Pak Dehe. itu Tunjukkan dulu Pak Dehe. Yohanes 20:17. Coba tampilkan biar tidak jadi hoax, biar tidak jadi fitnah. Coba tampilkan Pak Dehe bahwa itu betul ada tertulis di situ Yesus mengatakan saya Yesus bukan Tuhan, jangan sembah saya. Coba. Ya, pertanyaanmu sudah kujawab sesuai dalil. Yesus bukan Tuhan, hanyalah seorang utusan, ya. Pertanyaan tidak nyambung. Saya gitu dah. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan Sudah jelas, saya bukan tidak ada Tuhan? lagi bantahan-bantahan. Tambahannya di Yohanes 17 ayat 3, Yesus bukan Tuhan. Sudah jelas. Ya dah. Itu namanya Pak Dehe senjata makan Tuhan. Jadi jangan menanyakan segala sesuatu harus berdasarkan kita maunya dijawab berdasarkan tafsir kita, jangan. Karena Coba ketika panggil seluruh para pendeta biar saya nasihatin jangan. mereka, ya. Ini Ganti, pertanyaan ya. saya aja enggak Pak Dehe. Ada diturunkan katanya. Turunkan. Ya teman-teman sabar ya. Ya daripada ngotot-ngototan sampai pagi nggak selesai kan, ya udah ya kita harus kalahkan salah satunya gitu ya. Terserah ya. Dari Anda juga yang menilai semuanya kan, baik dari Kristen maupun dari penonton kan kayak gitu.